Oke, halo semuanya. Hari ini kita akan ngebahas soal ini. Sebelumnya kita tulis dulu bagian yang diketahui dari soal dan yang ditanyakan ya. Jadi dari soal itu diketahui ada pada penghantar di gambar di bawah ini itu dialiri arus listrik sebesar 8 ampere. Ini kan sebetulnya ada dua kawat yang berarus ya. Kita asumsiin aja kalau misalnya arus yang diketahui itu adalah untuk keduanya gitu, karena nggak diketahui yang satu berapa, hanya ada cuma satu 8 ampere doang, kita anggap sama aja nilainya. Jadi I1 akan sama dengan I2 yaitu sebesar 8 ampere. Tentukan besar induksi magnetik yang timbul di pusat lingkaran P. Sebelum itu kita juga tahu jarak dari masing-masing kawatnya ke titik P itu adalah 2 cm. Berarti kita tulis sebagai R atau A boleh. A aja deh ya biar kita nyamain kayak rumusnya. A-nya adalah 2 cm yang mana kalau kita ubah ke dalam meter berarti naik 2 ya atau 2 kali 10 pangkat negatif 2 meter. Kemudian yang ditanyakan di sini adalah besarnya medan magnet atau B di titik P. Kayak gitu. Nah, medan magnet itu tuh adalah besaran vektor teman-teman, artinya dia tuh akan memiliki arah yang harus diperhitungkan dalam perhitungan untuk mencari medan magnetnya, kayak gitu. Nah, di sini itu tuh kan ada dua kawat ya, ada kawat yang lurus yaitu I1 dan ada kawat yang melingkar yaitu I2. Untuk nentuin arahnya kita bisa ngegunain kaidah tangan kanan kayak gini. Jadi yang ke atas itu adalah arus listrik ya. Yang bukan ke atas maksudnya ibu jari itu dia adalah arah arus dan keempat jari lain yang ini itu adalah arah medannya. Arah medan yang mana nanti arah medan tuh berupa masuk bidang atau keluar bidang. Jadi kalau tandanya cross kayak gini itu tuh berarti dia masuk bidang. Dan kalau tandanya dot kayak gini, berarti dia adalah keluar dari bidang. Gitu ya. Nah, sekarang kita tentuin satu persatu arahnya itu tuh dari, kita tambahin lagi deh ya. Oh, sorry. Sorry teman-teman. Nah, kita tambahin satu ini untuk kawat yang lurus terlebih dahulu. Lihat dulu, kaidah tangan kanan itu tuh kan kayak gini ya. Kawat lurus itu ke atas dan posisi tangan kita itu tuh jangan seperti ini, tapi kebalikannya. Ini gak bisa dibalikin ya. Nah, teman-teman bisa nerapin tangan kanan teman-teman, jempolnya tuh ibu jarinya tuh ke atas, tapi posisi tangannya bukan seperti ini. Sebentar, ini bisa gak dibalikin ya? Ini kalau kayak gini jadinya kayak kaidah tangan kanan, tapi kayak bukan gitu ya. Ini gak bisa dibalikin ya? Yalah, nanti nih edit ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim, mulai. Nah, sekarang kita akan tentuin arah medan magnet akibat kawat yang pertama dulu di titik P. Dengan menerapkan si kaidah tangan kanan ini, kita lihat di titik P akibat kawat yang pertama itu akan masuk bidang, teman-teman. Jadi tandanya akan cross akibat dari arus yang pertama atau medan magnet yang pertama itu akan cross. Terus untuk medan magnet yang kedua akibat dari kawat melingkar itu tuh akan keluar bidang, artinya itu akan dot tandanya. Oh sorry, akan memiliki tanda yang dot kayak gitu. Nah, gimana sih cara tahu B1 dan B2-nya tuh dia cross dan dot? Teman-teman bisa menggunakan kaidah tangan kanan. Kalau misalnya sulit untuk dibayangkan, boleh lihat video lain yang ngebahas tentang hal itu gitu ya, biar lebih terbayang. Ini sedikit sulit sebetulnya untuk mengaplikasikannya dalam video 2 dimensi kayak gini gitu ya. Nah,
sekarang, kita udah tahu kalau B1 dan B2-nya tuh dia arahnya berlawanan, makanya harus ada salah satu tanda yang positif atau negatif. Nah, kalau B1-nya positif, maksudnya tuh berarti B2-nya harus negatif, teman-teman. Kayak kita misalin B1 positif ya. Jadi B1 dikurangi dengan B2. Kenapa dikurangi? Karena B2 berlawanan arahnya dengan B1. Nah, B1 itu tuh adalah medan magnet yang diakibatkan oleh kawat lurus. Berarti rumusnya yang ini, mu 0 dibagi dengan mu 0 I dibagi 2VA dibagi dengan 2VA, berarti mu 0 I1 dikurangi dengan B2 itu tuh akibat kawat yang melingkar, berarti rumusnya mu 0 I dibagi 2A. mu 0 I2 dibagi dengan 2A. Kayak gitu ya. Oke, sekarang kita bisa kerjain. Mu 0 tuh rumusnya adalah 4V kali dengan 10 pangkat negatif 7. Lalu I-nya tuh adalah 8 ya, kalau nggak salah. Ya, 8 dibagi dengan 2V, A-nya adalah 2 kali 10 pangkat negatif 2. Sip. Terus dikurangi, yang ini juga sama, 4V kali 10 pangkat negatif 7, I2-nya adalah 8, dibagi 2 kali A-nya adalah 2 kali 10 pangkat negatif 2. Oke, ini bisa dicoret-coret dulu teman-teman. Kita lihat ini ada 4V, di sini ada 2V, berarti sisa 2 di atas. Ini juga sama, 4V dibagi 2, tapi berarti sisanya adalah 2V. Terus lagi, ini juga bisa kita coret, angka 2-nya boleh kita coret sama yang di bawah, 2 di sini juga kita coret dengan yang di bawah. Berarti kalau kita lihat di sini BP-nya yang sebelah kiri itu adalah sisa 8 kali 10 pangkat negatif 7 dibagi 10 pangkat negatif 2. Kalau yang sebelah sini itu tuh sisa berapa? 8V berarti ya, dikalikan dengan 10 pangkat negatif 7 dibagi 10 pangkat negatif 2. Nah, berdasarkan eksponen, kalau misalnya ada 10 pangkat A gitu ya, dibagi 10 pangkat B, kita tuh bisa ngurangin pangkatnya. Jadi 10 pangkat A dikurangi B. Nah, boleh kayak gitu. Ini juga berarti sama. Jadi 8 kali 10 pangkat min 7 dikurangi dengan negatif 2 dikurangi dengan 8V kali 10 pangkat negatif 7 dikurangi dengan negatif 2. Sip, berarti BP sama dengan 8 dikali 10 pangkat negatif 7 dikurangi negatif 2 itu sama aja kayak negatif 7 ditambah 2. Artinya adalah negatif 5. Dikurangi ini sama berarti 8V kali 10 pangkat negatif 5. Nah, ini gak akan menghasilkan 0 teman-teman, karena yang sebelah sini adalah 8, sedangkan yang sebelah sini adalah 8V. Paling kalau mau kita bisa faktorkan angka 8-nya keluar gitu ya. Jadi 8 kali 10 pangkat negatif 5 dalam kurung 1 dikurangi dengan V. Satuannya adalah Tesla kayak gitu. Lalu ini paling penyederhanaan gitu ya dari penulisannya. Nah, ini arahnya itu kan dia BP itu bernilai positif ya. Tadi itu kita positif itu adalah B1, artinya yang masuk ke dalam bidang. Berarti ini nanti hasil akhirnya BP itu resultannya adalah masuk ke dalam bidang. Kayak gitu ya teman-teman. Nah, ini adalah hasil akhirnya. Makasih banyak udah mau menonton, semoga videonya bisa membantu.